biasanya. Nah, ini Pak Mardi, sapinya banyak, dombanya banyak, terus usahanya juga tetap jalan. Untuk manajenya itu gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ST Farm dimanapun berada, apa kabar semuanya? Hari ini ST Farm nongkrong di tempatnya Pak Mardi, teman-teman. Luar biasa, sapinya makin banyak aja nih. Untuk segmen kali ini kita mau belajar masalah perawatan dan keamanan di tempatnya Pak Mardi, sharing. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya Pak ya. Apa-apa ya Pak? Boleh, ilmu, Pak. Berbagi ilmu, saya sedekah ilmu sedikit kalau bisa bermanfaat. Jadi gitu. Biar teman-teman pemula itu dapat ya mungkin wawasan baru ya, di tempatnya Pak Mardi ini. Ini kan sapinya banyak banget ya Pak ya? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Biasa banyak Pak. Kalau mohon maaf di kampung-kampung kan mungkin petani itu pelihara 3 ekor, 5 ekor itu sudah agak pusing ya, nggak bisa kemana-mana Pak. Saya dulu gitu juga. Mau kondangan aja harus nyari-nyari waktu. Nyari ganti ya, nyari penggantinya yang menjaga kandang berhari-hari biasanya. Nah ini Pak Mardi, sapinya banyak, dombanya banyak, terus usahanya juga tetap jalan. Untuk manajenya itu gimana Pak? Iya Mas, jadi dari nol deh Pak. Dari nol ya? Iya dari nol. Dari nol. Yang harus kita benahi pertama itu kandangnya dulu ya. Kandangnya dulu itu supaya mudah diawasi dan memudahkan cara bekerjanya ya, cara kandangnya. Di salah satu kandang, beberapa kandang sana tinggal yang ini aja, itu sudah kita lengkapi air minum yang ad libitum, jadi tidak terbatas gitu ya, ada terus. Kemudian lajur tempat pakannya itu juga mudah ngasih makannya, tidak naik turun gitu loh, seperti ini tinggal kanan atau kiri gitu ya. Itu untuk secara teknis. Kemudian ABK-nya kita arahkan untuk bisa kerja efektif. Baik dari sisi time-nya, waktunya, jam segini mulai, nanti jam segini udah pasti selesai. Habis itu silakan istirahat, nanti mulai dari kerja. Jadi ada juga kan orang yang kerja itu sampai manjang ngelantur, nggak jelas gitu ya. Karena kerjanya asal-asalan dan pelan banget. Akhirnya seolah-olah 24 jam kerja. Kalau di sini nggak, kita atur seperti itu. Jadi satu orang bisa pegang banyak. Kalau untuk kandang di sana itu satu orang bisa memegang 100 pun nggak masalah yang di atas, karena sudah ada tempat minum yang bagus. Itu dari sisi teknisnya. Kemudian sisi pakannya juga seperti itu, kita atur yang paling praktis pakannya apa, dan sapi-sapi kami sudah terlatih untuk tidak pakai rumput pun sudah terlatih gitu ya, dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Lalu semua kandang kami lengkapi dengan CCTV ya, sehingga kita juga bisa pantau ABK yang ada di kandang, misalnya kurang bagaimana kita tinggal. Karena kan ABK kan jarang bawa HP ya kalau udah kerja kan, takut basah ya. Jadi saya biasanya sampaikan seperti itu lewat lewat CCTV yang sudah bisa ada suaranya dan bisa mobil ya. Misalnya itu contoh, bisa komunikasi Pak? Bisa. Kita coba ya. Luar biasa teman-teman. Jadi tahun lalu belum ada kayaknya Pak ya? Sebagian. Monitor. Ya tolong pakan itu digeser ke sebelah kiri ya. Nah, bisa kan ya? Oke, bisa dipahami ya. Lalu sapi yang depan itu kayaknya agak lesu, tolong diobatin, contohnya saja misalnya. Gitu ya Mas ya. Oh, luar biasa ya Pak ya. Jadi kita bisa komunikasi itu karena tidak semuanya bisa pegang HP di saat kerja. Basah kan? Iya. Dan itu kita bikin mobile, jadi termasuk pengunjung misalnya ada pembeli pun kelihatan. Saya bisa pantau dari jauh. Ini berarti ada nomor-nomornya Pak? Ini sudah connect ke HP saya. Jadi semuanya ada suaranya? Ya, ada suaranya. Kita ada beberapa titik Mas ya. Banyak banget, saya lupa. Jadi setiap kamera itu mengeluarkan suara yang tadi itu? Kalau kita ngomong? Iya. Walaupun di kandang yang atas? Oh, enggak, khusus ini aja. Jadi tinggal titik mana yang saya mau ngomong. Oh, berarti sama Pak Mardi ditandain? Iya, jadi misalnya kandang sini kan kelihatan tuh. Kandang sini, ya ini saya mau ngomong. Kandang sono yang enggak kedengeran, enggak. Nanti kandang sono mau ngomong ini, jadi semua ada. Itu salah satu, ini sistem lah ya. Ini ceritanya teknologinya gitu ya.
Ya. Canggih banget ya Pak ya. jadi misalnya enak. nih Pak Mardi lagi di luar kota bisa nggak? Nggak masalah, saya dimanapun. Saya mau Bisa komunikasi bisa, gini? nggak masalah. Jadi bisa connect, terus nanti tinggal ini ya. Nggak mahal kok juga. Jadi nanti bisa. Kalau dari yang di sini di kandang untuk komunikasi ke atas bisa ngomong gitu, nyambung ke tempatnya HP-nya Pak Mardi nggak? Nyambung. Tadi Di saya sini? ngomongnya dari HP saya. Bukan, yang di kandang oh, ini. bisa. Bisa juga? Bisa. Ya Jadi kan? kayak sistem video call gitu ya Pak? Iya, Luar bisa. biasa. Yang penting agak mendekati. Ini teman-teman ilmu nih. Jadi mungkin teman-teman yang perantauan punya usaha peternakan di kampung ini Iya, bisa jadi dia bisa seperti itu. solusi nih ya. Nah, dan kalau kita ke sini paling hanya mendetailkan Mas, misalnya contohnya kayak gini saya ngecek satu-satu kan, mulai dari matanya gitu ya. Ini matanya lesu apa cerah gitu kan, itu berarti sakit apa tidak. Gitu loh. Udah kayak dokter hewan apa Iya, ya gitu deh. Terus hidungnya meler apa enggak. Lalu di cungurnya nih Mas kelihatan basah atau kering. Kalau kering itu berarti sebetulnya dia ada yang rasa agak sakit ya. Kering gitu. Harusnya dia agak kayak Normalnya, berair basah? gitu loh Mas. Enggak, jadi lembab apa ya? ya? Iya, dari hidungnya enggak terlalu kering. Itu normalnya ya? Iya, normalnya. Kalau kering itu ada masalah? Iya, berarti itu nggak sehat juga. Berasa ya? Saya berasa setelah menggunakan CCTV itu, ya saya tidak terlalu sering banget ke kandang pun nggak masalah. Untuk ada urgent misalnya, saya mau komunikasi dengan ABK saya, tapi HP-nya kan nggak diangkat ya, karena mereka kerja HP-nya ditinggal di sono gitu kan. Saya lagi situ, tolong diangkat HP-nya kalau mau jelas. Tapi kalau ini langsung dengar langsung nggak bisa di situ. Jadi saya bisa ngawasin. Yang utamanya juga keamanan, ya kan? Keamanan. Ya kan dia terekod juga. Kita bisa ngeliat berapa jam sebelumnya gitu loh, ada tamu atau apa. Dan dia dibikin mobil ngikutin objek. Oke. Jadi misalnya ada customer datang ke sini ya, Pak Mardi nggak sempat ke sini, jadi bisa komunikasi sama itu? Iya, jadi ABK pun tidak akan bisa selingkuh, Mas. Ini Pak Mardi dapat inspirasi dari mana? Ya, banyak kan, Mas. Ya sekarang udah modernisasi ya, jadi banyak ya kayak gitu. Jadi semua itu banyak referensi sebetulnya. Tapi semuanya karena kepepet ya, Mas. Semua yang saya lakukan di sini karena kepepet. Contohnya saya tiba-tiba ada minum yang di sebelah sana kandang ya. Ini kan belum ya. Itu kenapa? Karena saya nyuruh ABK-nya susah gitu kan. Susah disuruh ngasih minum. Lalu sekarang udah nggak usah minum, udah minum sendiri. Lalu pakan kenapa harus ngarit kalau emang kepepet, bisa akhirnya pakai pelet gitu kan, misalnya seperti itu loh. Jadi semua karena kepepet, Mas. Jadi intinya kalau kita mau meras otak kita, mau melampaui kecepatan kita, ya kita berpikir aja keras. Insya Allah akan dapat. Jadi teknologi itu ditemukan setelah ada masalah ya, Kak? Oh, bukan, sebenarnya udah ada, cuman maksudnya kita kepentok. Diaplikasikan gitu. Iya, diaplikasikan tepatnya. Ini kan saya bukan yang pertama, saya udah kesekian ribu orang lah, jutaan. Luar biasa teman-teman. Gitu. Jadi kembangkan. Jadi ini jangan menolak modernisasi lah, gitu loh. Ngikutin perkembangan zaman. Iya, apalagi ini sekedar boleh Mas sharing ya. Saya bawa untuk generasi sekarang ya, bisa disebut apa, generasi Gen Z ya. Gen Z itu kan beda Mas dengan generasi milenial seperti Masnya, atau kalau saya udah generasi atasnya lagi ya. Kolonial. Oh gitu, udah tua nih. Nah itu biasanya mereka itu maunya instan, kurang inisiatif, komunikasi kurang bagus, terus cenderung mau gampang enaknya, sedikit nggak mau kerja keras gitu ya. Kemudian motivasi rendah. Nah itu saya makanya peternak kita harus lebih pintar lagi mensiasati gimana supaya tidak terlalu banyak menggunakan SDM-nya. Gitu loh. Saya udah coba berapa kali, ada yang betah 2 hari, sehari, 2 hari, padahal karena nggak bisa ngatur waktu. Baru kerja sedikit udah nyerah gitu loh, Mas. Itu banyak dialami oleh pengusaha-usaha pun kayak gitu. Generasi sekarang itu luar biasa berbeda. Apalagi sempat yang lulusan ini kan berarti loss di Covid kemarin kan. Berarti mereka aduh ampun ya, Mas. Malesnya itu luar biasa. Nah, ini kan dari segi perawatan ya, perawatan dan keamanan. Nah, yang nggak kalah penting itu dari segi pelayanan saat Idul Adha itu, Pak. Ini kan sapinya banyak ya? Kalau 10 ekor kan enak tuh, kita tinggal satu kali jalan gitu ya. Nah, untuk yang ratusan ekor seperti ini, manajemen pengiriman nanti pas Idul Adha gimana, Pak? Biasanya kalau kami kan setelah sudah deal, itu sapi kami tandain pakai angka, Mas. Angkanya biasanya ya saat ini yang paling aman saat ini ditulis di selang itu, Mas. Pakai spidol permanen lalu dibalut dengan lakban ya. Ditutup kemudian diikat di situ. Jadi nomor saat ini misalnya nomornya, misalnya nomor 50. Ini langsung inline ke buku dan di komputer ada, di input. Misalnya nomor 50 itu atas nama Mas Ibrahim gitu misalnya. Maka di sana kelihatan di sini ada. Jadi banyak nah, sehingga nanti sudah terkumpul semua akan detek punya Bapak ini kirimnya kemana. Nah, ketika menjelang kurang 10 hari itu sudah mulai kita memplotting pengiriman. Dikelompok-kelompokkan. Bahwa ini kelompok Bekasi, kelompok Cikarang atau kelompok timur lah ya. Timur kemana, kelompok barat itu kemana aja, luar kota kemana. Nanti ketahuan tuh, Mas. Jadi bagian admin kami akan sibuk di situ. Setelah udah tahu, maka akan setting armada.
Setting armada plus setting driver dan deliverynya, helper-helpernya, kenek-keneknya. Sehingga udah susun tuh kemana yang mau dikirim di H-4, H-3, H-2, H-1 di puncaknya biasa seperti itu. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini pengiriman di kami cukup bagus, tidak pernah ada komplain. Nggak ada komplain, Pak? Nggak ada komplain karena memang kami kalau untuk jam nggak bisa ya, tapi untuk waktu misalnya H-1, H-2 kami tidak pernah melanggar dari itu. Jadi memang salah satu problem itu kalau pelayanan itu di delivery time ya, men. Walaupun harganya masuk, sapinya oke, tapi ketika pengirimannya nggak tepat waktu sesuai yang diminta, akan jadi masalah. Iya kan? Akhirnya hilang itu nilai itu. Jadi ada value-nya di situ. Ya karena kalau Idul Adha ini kan terikat waktu ya, Pak ya? Betul. Jadi ada hari H plus 1 sampai H plus 3. Iya. Dan rata-rata motong itu hari H ya, Pak? H sama plus 1 gitu biasanya. Mayoritas sih hampir 90% itu dipotongnya di hari H. Hari H. Jadi kami puncaknya di H-1. H-1 tuh kalau untuk di luar kota itu kami kita tawarkan di H-4, kita berikan pakan. Di H-4, Mas. H-3, ya kan? Nah, untuk H-2, H-1 khusus dalam kota. Kalau dalam kota, kalau udah H-1 nggak kita kasih pakan karena besok udah dipotong. Gitu. Jadi kita tawarkan, kalau pakan kami kan praktis ya. Jadi siapapun bisa ngasih gitu, Mas. Ini kasih ada rumput tambahan silakan, nggak ada pun nggak masalah. Yang penting minumnya jangan sampai telat. Karena kalau kurang minum dehidrasi kan. Dehidrasi jadi itu bahaya. Ya banyak sih, Mas, customer yang akhirnya datang kemari itu limpahan atau muntahan dari tempat lain yang kecewa di pengiriman. Sapi boleh sama, harga mungkin sama bahkan lebih murah misalnya. Tapi pengiriman yang komitmen bagus itu kami itu alhamdulillah setiap tahun nggak ada komplain. Dan mereka tuh akhirnya, oh ya Gumilang Farm gitu loh. Banyak yang seperti itu dan bisa membuktikan. Yang penting mereka komunikatif aja. Karena kami dari H-10 sudah kita telepon, biasanya adalah verifikasi dan validasi untuk alamat dan penagihan. Apakah benar lunas atau belum gitu loh. Luar biasa. Dan kami minta untuk sebelum dikirim itu sudah lunas sehingga tidak merepotkan para driver nunggu di sana nungguin tagihan gitu loh. Sehingga cepat karena satu armada kalau yang truk itu kan nggak hanya bawa satu tempat, bisa alamat tempat atau bahkan lebih gitu loh. Jadi kami nggak menerima pembayaran yang saat itu. Jadi yang ngirim itu fokus hanya nganter aja, betul, Pak ya? Tidak terima pengirim ini uang. Jadi fokus untuk keselamatan sapinya dan sapi itu sampai tujuan dengan selamat, nggak mikirin kekurangannya segala macam, bon segala macam. Betul. Gitu ya. Termasuk kuncinya adalah di admin penjualannya. Jadi si orang itu belum datang nih, Mas, masih misalnya sini Cibubur ya, kita sudah setting bahwa dia datang nanti akan bawa ini, sehingga tidak tunggu-tungguan. Ya itu salah satu kunci, Mas. Jadi kalau orang datang kadang-kadang kan masih kita mau kemana, masih nggak usah gitu. Jadi si orang ngirim di sana itu sudah disetting kiriman berikutnya akan kemana, gitu loh. Atau mungkin on the spot mana yang lebih dekat, udah nyampe di truknya, udah langsung lagi, gitu loh. Atau mobil kecilnya sampai gitu loh. Jadi ada orang yang standby di kandang. Oh, nah itu yang paling penting, yang akan mengatur. Nah, saya juga menjadi vital, tugas saya adalah memastikan, Mas, jangan sampai ada kekeliruan. Karena saya sampai 100 ekor, insya Allah masih hafal saya, asal jangan sapi Bali. Karena saya ikut belanja dari, oh ini sapinya si A itu saya masih, bahkan mereka saya menjadi pertanyaan. Si admin saya nanya, Pak Madi, Pak pastikan aja sapi yang ini telah nggak? Oh ya bener atau salah gitu. Makanya saya harus standby. Sapi Bali mukanya sama tiga hari saya di kandang kok kemana-mana, Mas. Jadi jadi mandor ya, Pak ya? Iya, jadi harus pastikan itu kan penting, Mas, bagian dari pelayanan. Dan alhamdulillah sudah puluhan tahun ini ya tidak pernah ada kasus keliru. Nggak ada yang tertukar. Kalau mereka pangling tambah gede iya. Kalau ketukar kan kalau lebih gede nggak rugi kan, nggak mungkin, dan nanti artinya tambah gede, tambah gemuk itu mereka alhamdulillah pangling. Karena banyak yang sekarang beli nih, Mas, kurang 3 bulan tuh nggak nengok-nengok lagi. Terima beres gitu ya, Pak? Iya, nggak pernah nengok lagi. Kalau kayak gitu malah justru jadi kejutan di pas pengiriman. Iya. Ini sapi yang kemarin kita booking. Dan saya justru beban saya, tanggung jawabnya lebih berat, Mas, karena harus menyajikan persembahkan yang bagus gitu loh, Mas. Jangan sampai mengecewakan lah. Kalau kita misalnya booking, misalnya tiap bulan dikunjungin, untuk pertumbuhan berat badannya kan nggak terlalu kelihatan ya, Pak ya? Karena setiap bulan itu melihat. Gitu. Sebenarnya kalau sebulan sih mending. Tapi kalau misalnya ada yang seminggu nyampe itu sayang ngapain gitu kan. Kalau sebulan sih udah berbeda, Mas, gitu loh. Apalagi yang sudah berbulan nggak pernah datang. Saya udah percaya kok, Pak. Apalagi udah langganan. Mulai beli nggak datang juga banyak, Mas. Mulai beli nggak datang, saya milihin sampai diantar nggak ada masalah mereka. Puas-puas aja gitu. Tetap balik lagi ya, maksudnya? Iya, beli gitu lagi, repeat order lagi di bulan tahun berikutnya. Bahkan tahun ini ada orang Jakarta Utara, nggak mau sebut namanya lagi, Pak itu
sudah beli sekarang. Dia sudah mau beli tahun berikutnya. Ntar Pak sampai gitu. Pak untuk tahun depan saya gimana? Saya uangnya daripada saya ini tabung di mana saya buat sapi lagi. Ntar dulu Pak ini. Closingan dulu ya Pak ya. Ini closingan dulu. Luar biasa. Kasih ya. kesempatan saya ngasuh. Saking percayanya Iya, Pak ya. ada tuh Pak ini namanya ada. Nanti bisa pertemukan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang nggak bisa pegang uang, Mungkin takutnya ya. kepake gitu Kepake, maksudnya. betul, Jadi betul. daripada kepake dititipin aja dulu. Ya, makanya saya Luar biasa, Hamin ya. 7 bulan itu sudah ada namanya tabungan korban, Mas. Silahkan nanti yang berminat atau berniat, Bismillah aja, walaupun belum punya uang banyak, yang ada dulu di DP-kan, kemudian nanti dicicil. Gitu loh. Kalau untuk tabungan kurban yang tahun ini gimana Pak? Ada peningkatan dari tahun kemarin? Alhamdulillah sih Mas, kesadarannya sudah mulai meningkat juga. Alhamdulillah mereka Karena- jauh-jauh hari. Tabungan kurban itu sebenarnya yang diuntungkan itu sohibul kurban ya Pak ya? Iya Mas, kalau kami sebetulnya ya apa ya, ya tetap untung sih Mas, nggak mungkin nggak untung. Cuman tipisnya apa? Karena sapi itu kan tambah besar, tambah gede. Iya. Ketika misalnya kita jual mendekati hari itu kan harganya udah beda 3 juta, 4 juta Mas. Iya. Iya kan? Tapi karena kami terikat itu kan, ada sudah di booking orang lah, di DP orang. Gitu. Kalau mending kalau misalnya ini bukan ngeluh ya, sama saya cerita. Mereka sudah nyicil yang gede sih lumayan, kalau nyicil dikit-dikit kan kadang-kadang juga apa ya, uangnya nggak akan bisa diputar gitu. Tapi nggak apa-apa kan, motivasinya kan membantu, sama-sama membantu gitu loh. Gitu Jadi aja kalau tabungan kurban ini benar-benar memudahkan sohibul kurban Iya. yang mau kurban, membantu nabungin kan Mas. membantu nabungin. Memanage uangnya lah. Malah mungkin jadi apa ya, tanggung jawabnya lebih besar sama pemilik kandang ya Pak ya? Iya. Karena pasti ada Betul. garansi. Betul, saya harus ngerawatin kan Mas, harus ngerawatin, Ngerawatin. memastikan sapi harus sehat terus, bertumbuh gitu ya. Dan sapinya nggak boleh, bobotnya nggak boleh di bawah target itu ya, Iya, jadi beban itu ya. betul. Jadi kita berlipat sih Mas tanggung jawab. Tapi ya nggak apa-apa karena itu bagian dari visi misi kami ya, untuk bisa membantu, sama-sama membantu lah gitu ya. Seperti itu. Luar biasa Saling teman-teman. enak gitu. Ya alhamdulillah mungkin dulu saya bisa bilang berawal dari 1 ekor sampai ratusan ekor ya, mungkin doanya dari ini ya Bapak Ibu sohibul kurban yang membantu, sehingga feedbacknya saya yakin mereka juga doanya baik lah sama kami. Seperti Luar itu. biasa. Karena mungkin teman-teman yang sudah booking juga pasti doanya yang terbaik untuk sapinya. Insya Allah saya berprasangka baik seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya, buktinya saya berkah ya, tambah gitu. Alhamdulillah. Jadi saling support doa ya Pak ya. Betul, saling support doa, moral gitu ya, sehingga kita sama-sama semangat Mas, seperti itu. Karena yang sudah terbooking itu sudah separuh itu udah milik sohibul kurban Iya, ya Pak ya. iya, Makanya- iya, seperti itu. Jadi saya malah saya bersikap itu udah milik dia kalau dari saya, udah milik dia, jadi saya harus betul-betul tanggung jawab. Makanya teman-teman mau usaha apapun, Bismillah aja, yang penting kita amanah. Itu aja sih kuncinya. Kalau teman-teman peternak ya Bismillah aja. Bagi teman-teman sohibul kurban, Bismillah itu artinya tidak hanya sekedar mengucap, tapi niat yang kuat. Karena semua itu dari niat yang kuat, maka akan terlaksana. Niat harus dipaksakan sedikit ya Pak. Iya, awal-awal dipaksakan. Perbuatan baik begitu. Karena kalau diikutin itu kan kadang dikuasai oleh nafsu jahatnya kita kan, yang alah buat jajan ini gitu loh. Padahal ini tabungan korban itu sebetulnya tidak hanya untuk tabungan di sini gitu loh. Itu sama aja kita nabung untuk di sana nanti. Iya. Ya, kita kan berapa tahun kan di dunia ini yang singkat lah. Tabungan itu sampai akan langgeng di sananya, insya Allah seperti itu ya. Iya. Kata Pak Ustadz ya, bukan kata saya. Tapi benar saya meyakini begitu Mas. Nih, Untuk Bapak Ibu sohibul kurban, saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya sudah berkenan booking sapi kurban di Gumilang Farm, dan saya doakan Bapak Ibu diberikan panjang umur, kesehatan serta murah rezeki, dan kami juga mohon doanya sapi-sapinya yang sudah di booking pun sehat selalu, semuanya juga sehat selalu sehingga tambah besar tambah gemuk. Nah teman-teman Bapak Ibu yang belum booking, saya doakan semoga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau untuk berkorban sehingga segera bisa booking ya. Diniatkan dulu bismillah aja, karena niat itu juga sudah bernilai ibadah, apalagi dilaksanakan ya. Yakin bahwa korban itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Setidaknya dunia akan bahagia karena kita bisa berbagi dan melatih kita menjadi ikhlas untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Itu Mas. Terima kasih sebenarnya. oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di Gumilang Farm, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.